Perkenalkan, saya Aditya Wahyudi, NIM 2020202703 dengan program studi Matematika FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Video ini merupakan tugas proyek akhir dari kelas kalkulus diferensial dengan kode MZ134B. Pada video ini saya akan membahas mengenai penerapan turunan dalam menghitung analisis keuntungan maksimum pedagang durian. Tanpa kita sadari, di setiap aktivitas dalam kehidupan kita selalu memiliki hubungan dengan matematika. Dengan demikian, matematika memiliki sangat banyak terapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang ekonomi. Banyak sekali konsep matematika yang dapat diterapkan. Salah satunya yaitu konsep turunan. Beberapa penerapan fungsi turunan dalam bidang ekonomi antaranya adalah penghitungan biaya marginal, penerimaan marginal, dan produk marginal. Namun, penerapan konsep fungsi turunan yang tak kalah penting dalam bidang ekonomi adalah dalam analisis keuntungan maksimum. Seperti yang kita ketahui, keuntungan merupakan motivasi bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, tidak banyak para pelaku usaha kecil hingga menengah yang memiliki kemampuan dalam menghitung seberapa banyak keuntungan optimal yang bisa didapatkan menurut Benny pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh pedagang durian Pak Mun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini. Pak Mun menjual berbagai jenis durian, namun penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis durian, yaitu jenis durian lokal dengan berbagai ukuran. Dari hasil wawancara, dikarenakan faktor cuaca yang tidak bisa diprediksi seperti angin kencang, seringnya hujan, dan panas yang berlebih, menyebabkan rasa durian yang berubah, serta banyaknya durian yang jatuh dari pohon sebelum masak. Hal ini membuat Pak Mun merasa kesulitan dalam menentukan harga dan berapa banyak durian yang harus dijual agar memperoleh keuntungan maksimum. Berdasarkan masalah yang dialami oleh pedagang durian Pak Mun dalam mencapai tingkat keuntungan maksimum, maka dibutuhkan sebuah analisis agar diperoleh efisiensi ekonomi berupa tingkat keuntungan yang optimal. Nah, disinilah kita akan mencoba menganalisis keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari penjualan durian Pak Mun dengan menerapkan konsep turunan. Nah, sebelum itu, berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh antara lain biaya modal, harga jual, dan jumlah durian. Untuk mempermudah, saya akan tampilkan dalam bentuk tabel. Bisa dilihat pada tabel 1, Pak Mun setiap musimnya mengeluarkan biaya sebesar Rp104.400.000 dengan uraian 78 juta untuk gaji karyawan, 11 juta untuk pemeliharaan pohon, 14.400.000 untuk uang makan, dan 1 juta untuk akomodasi. Selanjutnya pada tabel 2 ditunjukkan biaya variabel dengan berbagai macam ukuran. Untuk durian ukuran kecil, biaya variabel rata-ratanya 5.000, normal 10.000, besar 20.000, dan super 35.000. Selanjutnya tabel 3 dan 4 menunjukkan jumlah durian dan harga jual. Bisa dilihat pada tahun 2021 harga jual durian sedikit lebih tinggi dengan selisih harga 5-10.000. Dari data-data tersebut kita bisa menganalisis dengan mencari fungsi-fungsi yang diperlukan.
Dari tabel 1 dan 2 diperoleh fungsi biaya C. Untuk fungsi permintaan B, setiap ukuran durian diperoleh dari tabel 3 dan 4. Sedangkan fungsi harga permintaan P dikali jumlah durian I, maka akan diperoleh fungsi turunan R. Selanjutnya, jika fungsi permintaan R dikurangi fungsi biaya C, maka diperoleh fungsi keuntungan P. Fungsi keuntungan ini dianalisis menggunakan konsep turunan untuk memperoleh nilai keuntungan maksimal. Ada beberapa langkah untuk analisis keuntungan maksimum. Langkah pertama, kita menentukan fungsi biaya C, fungsi permintaan P, dan fungsi penerimaan R. Selanjutnya, kita mencari fungsi keuntungan yang mana fungsi keuntungan dapat diperoleh dari selisih antara fungsi penerimaan R dengan fungsi biaya C yang dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan R dikurangi C. Selanjutnya, kita menentukan turunan pertama dari fungsi keuntungan atau P aksen. Selanjutnya, turunan pertama dari fungsi keuntungan disama dengan 0, di mana dari hasil tersebut akan diperoleh titik kritis atau titik ekstrim. Dalam hal ini akan sangat berguna untuk menentukan keuntungan atau kerugian maksimum. Jika hanya menggunakan turunan pertama, untuk menentukan keuntungan atau kerugian maksimum akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kita melanjutkan langkah 5, maka akan lebih mudah dalam menentukan titik kritis atau titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum atau titik minimum. Nah, langkah kelimanya adalah menentukan turunan kedua dari fungsi keuntungan dan disamadengankan dengan 0, sehingga diperoleh aturan sebagai berikut. Jika titik tersebut disubstitusikan ke turunan kedua dan hasilnya negatif, maka titik tersebut menunjukkan kurva titik tersebut terbuka ke bawah. Maka hal itu menunjukkan nilai maksimal atau nilai keuntungan maksimal. Namun, jika titik tersebut disubstitusikan ke turunan kedua dan hasilnya positif, maka titik tersebut menunjukkan kurva pada titik tersebut terbuka ke atas. Maka hal tersebut menunjukkan nilai minimum atau nilai kerugian maksimum. Langkah terakhir, kita mencari keuntungan maksimum. Untuk mengetahui besar keuntungan yang dapat diperoleh, penghitungan keuntungan maksimum yang dilakukan yaitu menghitung fungsi biaya, fungsi harga permintaan, fungsi penerimaan, dan fungsi keuntungan untuk masing-masing ukuran durian. Untuk durian kecil, fungsi biaya diperoleh C sama dengan 104.400.000 dikurangi 5.000 Ki. Selanjutnya, mencari fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat diperoleh dengan rumus P dikurangi P1 bagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1, di mana P1 adalah permintaan awal dan P2 adalah permintaan akhir. Sedangkan Q1 adalah jumlah produk awal dan Q2 adalah jumlah produk akhir. Dengan rumus ini diperoleh fungsi P sama dengan negatif 50Q ditambah 235.000. Fungsi penerimaan diperoleh dengan mengkalikan P dan Q, sehingga R sama dengan negatif 50Q pangkat 2 ditambah 235.000 Q. Karena fungsi R sudah diketahui, maka kita bisa mencari fungsi keuntungan dengan R dikurangi C. Maka P sama dengan negatif 50Q pangkat 2
ditambah 230.000 Ki dikurang 104.400.000. Selanjutnya kita turunkan fungsi keuntungan sehingga didapatkan titik kritis atau titik ekstrim, dan didapatkan Ki sama dengan 2300. Nah, titik inilah yang nantinya akan kita uji apakah benar bahwa titik tersebut merupakan titik maksimum. Untuk mengujinya, kita bisa mensubstitusikan ke dalam fungsi turunan yang kedua. Setelah disubstitusikan ke dalam turunan yang kedua, ternyata nilainya kurang dari 0 dan membuat kurva membuka ke bawah. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan durian ukuran kecil akan memperoleh keuntungan maksimum dengan tingkat penjualan sebanyak 2.300 buah. Untuk mengetahui seberapa besar keuntungannya, kita tinggal mensubstitusikan nilai Ki ke dalam fungsi keuntungan dan didapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp160.100.000. Dengan menggunakan langkah-langkah analisis keuntungan yang sama, kita ketahui untuk durian dengan ukuran normal akan memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat penjualan 2.700 buah dengan besar keuntungan sebanyak Rp77.850.000, dan untuk durian besar memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat penjualan 2.650 buah dan besar keuntungan sebanyak Rp71.162.500. Bahkan untuk durian super akan memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat penjualan 2.675 dengan keuntungan sebesar Rp38.700.000. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa penjualan durian Pak Mon memperoleh keuntungan maksimum. Hal ini disebabkan nilai turunan kedua dari fungsi keuntungan untuk setiap ukuran bernilai negatif. Itulah akhir dari pembahasan video ini. Semoga video ini bisa menjadi salah satu sumber belajar untuk penerapan turunan dalam menganalisis keuntungan maksimum. Namun, perlu diingat juga bahwa konsep turunan bukan satu-satunya konsep untuk menganalisis keuntungan maksimum. Ada berbagai konsep matematika yang lain yang bisa diterapkan. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.